Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa datang langsung ke kelas karena hari ini saya harus ke puskesmas untuk mengurus rujukan. Saya harus berobat. Memang setiap bulan saya berobat ke dokter jantung. Nah, hari ini bagian ke puskesmas untuk memperpanjang rujukan, jadi nggak bisa hadir ke sekolah ya. Tapi saya mempersiapkan dulu video ini untuk sebagai bahan materi hari ini agar kelas kalian tidak ketinggalan materi. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang chord ya. Sebagaimana sudah kita lalui minggu lalu kita telah belajar tentang tonalitas. Kita sudah belajar tentang tonalitas. Ini kalau kalian ingat tonalitas itu kan tempat nada ya. Jadi nada yang akan muncul di nada dasar tertentu. Nada apa saja yang akan muncul. Nah, dulu kita udah 2 kali praktek ya. Yang sebelumnya di kelas 11 kita sudah praktek scale atau tangga nada atau do re mi ya. Scale atau tangga nada atau do re mi ini sudah kita lalui. Terus yang pertemuan sebelumnya kita sudah mempraktekkan, kalian sudah mengumpulkan tes prakteknya. Ini penerapan tonalitas ke lagu. Penerapannya di kelas ini memainkan Twinkle Twinkle. Ya, kemarin itu praktek penerapan tonalitas ini beda-beda tiap kelas. Ada yang Ibu Kita Kartini, ada yang Bagimu Negeri, ada yang Twinkle Twinkle, ada yang Boneka Abdi. Ya, banyak yang ya macam-macam ininya lagunya. Nah, di sini dengan harapan setelah mengajarkan tangga nada atau scale dan penerapannya ke lagu, saya berharap kalian sekarang udah tidak lagi berpikir bahwa do itu hanya di satu tempat. Seperti kalau dulu itu misalkan di pianika seperti ini, do itu hanya di sini aja. Ini do, ini re, ini mi, ini fa, ini sol, la, si, do. Nah, sekarang harus sudah berpikir do itu bisa di mana saja. Ya, ini do. Nah, ini juga bisa jadi do gitu. Gitu. Jadi do itu bisa di mana saja. Dan ini tidak hanya jadi do, ini bisa jadi re misalkan. Seperti itu. Ini si do yang kalian anggap do dulu itu bisa jadi re, bisa jadi mi, bisa jadi fa. Seperti itu ya harapannya setelah kita mempelajari tonalitas. Jadi do itu bisa di mana saja dan di mana saja bisa jadi do. Gitu. Oke. Berikutnya kita akan belajar tentang chord. Jadi chord itu seperti ini. Kalau tonalitas dulu misalkan lagunya kan ini Twinkle Twinkle misalkan do do sol sol la la sol fa fa mi mi re re do. Nah, ini di chord ini kalau tonalitas itu jadinya sebuah melodi ya. Ini melodi. Kalau chord kayak gini. Nah, ini chordnya. Dreng deng teng teng treng teng teng treng treng teng teng treng treng. Nah, treng teng teng. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini yang gerakannya vertikal kayak gini itu dimainkan sekaligus jreng teng 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 jreng teng teng. Terus ini bareng lagi jreng teng 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 jreng teng teng seperti itu. Nah, itulah namanya chord. Jadi chord itu secara definisi adalah dua nada atau lebih yang dimainkan secara bersamaan. Nah, ini definisi chord ya. Nah, di kita itu masih ada yang menyebutkan chord itu dengan kunci. Nah, itu bukan ya. Chord itu bukan kunci. Ini bahasanya salah. Kalau kunci itu di musik adanya cuma kunci C,
F sama G. Nah, itu juga bukan ini bukan chord yang dimaksud ya, tapi simbol seperti ini. Nah, ini kunci G. Nah, kalau ini kunci F, nah, kalau ini kunci C ya. Nah, kurang lebih kayak gitulah, mirip. Taruh ini. Nah, itu kunci. Kalau chord itu bukan ini. Kalau chord itu dua nada atau lebih yang dimainkan secara bersamaan seperti di sini ya. Nah, sekarang kita akan pelajari kenapa ini misalkan 135. Kenapa nadanya seperti itu? Kenapa 135 enggak 124 gitu misalkan. Ya, kita akan pelajari hari ini. Nah, sebelum kita jelaskan lebih jauh, saya gambarkan dulu ini touch pianika atau touch keyboard. Touch keyboard biar kalian lebih cepat mengerti ya. Kenapa tidak dicontohkan langsung di pianika? Nah, kalau di sini digambarkan itu bisa dicoret-coret langsung ya. Nah, ini harus kalian ingat-ingat lagi, touch putih pianika itu, touch keyboard itu ada touch putih, ada touch hitam. Ada touch putih, touch hitamnya ada yang 2, ada yang 3, terus ada yang 2 lagi, terus 3 lagi, dan seterusnya. Nah, ini C di sini ini D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Oke, kita akan membuat tangga nada, kita akan membuat susunan chord di dalam do sama dengan, ini kan natural semua ya, putih semua. Itu kita akan membuat do sama dengan C. Seperti itu. Do sama dengan C, itu nadanya ditulis putih semua. C, D, E, F, G, A, B, C. Cara membuat chord sangat mudah. Tinggal ini aja. Kalian pencet ini, lewatin satu ke sini, lewatin satu lagi ke sini. Jadi chord C itu isinya C, E, G. Nah, kemudian kalau D, isinya berarti D, F, A. D, F, A. Nah, sekarang kita hitung jaraknya. Ini yang akan menjadikan nanti sebuah rumus. Ini C ke E jaraknya berapa? E ke G jaraknya berapa? Ini kan C, E, G nih. C ke E ini jaraknya, C ke D jaraknya 1, D ke E jaraknya 1. Jadi C ke E ini jaraknya 2. Nah, kalau E ke G, E ke F-nya setengah, F ke G-nya 1,5. Nah, ini jadi rumus. Ada rumus di sini ya. 2 sama 1,5. Ini rumus. Berikutnya, kita lihat yang di D. D ke F berapa jaraknya? D ke F jaraknya, ini kan D ke E 1, E ke F setengah. D ke F itu jaraknya 1,5. Kemudian dari F ke A. DFA ya, F ke A itu jaraknya F ke G 1, G ke A 1. Jadi 2. Nah, ini beda nih rumusnya ternyata. 1,5 dan 2. Nah, di chord ini ada istilah mayor sama minor ya. Mayor sama minor. Kalian mungkin udah pernah mendengar kata mayoritas dan minoritas ya. Kalau mayoritas itu berarti yang lebih besar, yang lebih dominan ya, yang lebih besar. Nah, ini juga di chord ini untuk memudahkan kita, yang mayor itu kalian ingat-ingat, yang mayor itu besarnya di awal, disimpan di awal ya. Jadi rumus mayor itu 2 dulu baru 1,5. Ini rumus mayor. Rumus chord mayor. Nah, ini kalau chord minor itu kecil dulu baru besar. Nah, ini rumus chord minor. Nah, kita berikutnya lihat setelah ini kan C, E, G terus D, F, A. Kalau misalkan dari E berarti E, G, B. Nah, kita lihat E ke G 1,5, G ke B 2. Jadi ini termasuk E-nya ya, E, G, B. Oh iya. Nah, ini C-nya di sini kan C, E, G nih. C, E, G jadi termasuk mayor atau minor? Kita lihat berarti C ke E itu 2, E ke G 1,5. Nah, berarti di sini C itu C mayor. Nulisnya di mana ya? Saya urutinnya di sini ya. Ah, nggak cukup ininya kertasnya. C mayor. Mayor saya tulis dengan huruf besar ya. Terus kemudian ini D, DFA. Ini DFA itu kan D ke F jaraknya 1,5. Berarti F ke A 2. Nah, ini rumus minor. Berarti D minor. CM, terus M besar ya. Terus D minor.
Kemudian tadi kan E ke G 1/2, G ke B 2. Jadi itu chordnya E minor. Kemudian kalau dari F lewatin 1 A, lewatin 1 C, jadi F A C. F ke A itu jaraknya 2, A ke C jaraknya 1/2. Nah, berarti termasuk rumus mayor, itu chord mayor. F itu F mayor. Ini nadanya F A C, chordnya F mayor, pakai M besar. Kemudian setelah itu G. G itu G B D. Kita lihat G B D. G B D itu G ke B-nya 2, B ke D-nya 1/2. 2 sama 1/2 berarti rumusnya G mayor. Nah, kemudian A. A itu A C E. A C E. A ke C jaraknya 1/2, C ke E 2. Berarti 1/2 ke 2 itu minor ya. A itu A minor. Satu lagi nih kurang di sini nih. Satu lagi B. B itu mana tadi? B. Nah, ini B ya. B D F. Loncatin satu-satu B D F. B ke D jaraknya 1/2, D ke F 1/2 juga. Nah, ini tidak ada di sini rumusnya. Oh, ini kan 2 sama 1/2, ini 1/2 sama 2. Berarti ada chord lain selain mayor minor. Namanya chord diminis. Saya tulis dim. Panjangannya mayor minor diminis. Ya. Nah, ini chordnya B itu bukan mayor, bukan minor. B itu B dim. Ini beda sendiri ya. Nah, di sini chord itu tidak hanya mayor, minor, diminis. Ada yang jaraknya jauh dulu baru dekat, atau besar dulu baru kecil terus besar. Kemudian ada kecil terus kecil lagi. Nah, di sini ada berarti chord yang besar dan besar lagi. Ini namanya chord augmen. Chord augmen itu jaraknya 2 dan 2. Ini cara penulisannya seperti augmen. Nah, tapi nggak ada di sini. Tapi bisa kita buat. Misalkan kita mau buat C augmen. Caranya berarti ini rumusnya 2 dan 2. C dulu. C maju 2 kemana? Ke E. Maju 2 lagi kemana? Nah, bukan ke G. Karena E ke G itu jaraknya 1/2. Berarti ke GIS. Nah, isinya dari C augmen itu C, E, GIS. Seperti itu. Nah, di sini kan ini tuh ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan jumlah solmisasi. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si. Ada 7. Nah, karena do-nya itu ada lagi kan di tingkat 1 itu udah do. Nah, itu ada 7 tingkatan berarti akord itu. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7. Nah, ini akan jadi rumus juga. Ininya yang akan tetap ya. Kalau hurufnya akan ganti-ganti, tapi ininya akan tetap. Mayor, minor, minor, mayor, mayor, minor, dim. Nah, itu akan tetap seperti itu. Nah, ini jadi 2 rumus yang harus kalian hafal. Yang pertama yang ini, mayor, minor, minor, mayor, mayor, minor, dim. Sama ini, sama rumus chord, interval chord ya. Jadi ada yang jaraknya 2 terus 1/2 itu mayor, ada yang 1/2 terus 2 itu minor, dan seterusnya. Itu 2 hal itu yang harus diingat, tapi selain itu kalian juga harus ingat yang tentang materi yang di tonalitas itu. Ada 1/1/2, 1/1/1/2. Itu harus dikuasai juga. Nah, ini dalam penulisannya, kalau mayor bisa, ini misalkan dalam C aja ya, dalam chord C, misalkan kita mau nulis C mayor, itu cukup kalian menuliskan C saja tanpa M besar ya. Kalau misalkan ini nggak usah pakai M besar. Nah, kalau penulisan C mayor itu cukup dengan C saja. Kalau misalkan kita mau nulis C minor, tinggal tambahkan M kecil. Kemudian kalau misalkan kita mau nulis C, oh ini udah terlanjur D ya. D, misalkan D diminis, tinggal tulis aja D dim. Nah, terus misalkan kalau D augmen ya, D aug. Ini cara penulisan chordnya ya. Nah, kemudian ini kalau misalkan dalam dijadikan soal, ini soalnya bisa seperti ini. Yang pertama, misalkan
tuliskan susunan nada chord tingkat 7 do sama dengan G. Nah, ini gimana caranya? Chord tingkat 7 do sama dengan G. Kita harus urutkan dulu. Do sama dengan G itu nadanya apa saja? Ini di sini aja ya kita buat. Do sama dengan G itu G, A, B, C, D, E, fis, G ya. G, A, B, C, D, E, fis, G, terusin A, B, C, D dan seterusnya. Nah, sekarang ini kan yang diminta susunan nada dalam chord tingkat 7 do sama dengan G. Tingkat 7-nya tinggal hitung aja 1 2 3 4 5 6 7. Ini jawabannya fis. Nah, tingkat 7 ini chordnya apa? Lihat di sini. Tingkat 7 itu chordnya dim. Jadi jawabannya itu fis dim. Tapi belum sampai. Yang diminta bukan chordnya, tapi susunan nadanya. Susunan nadanya apa saja fis dim itu? Tinggal lewatin aja satu-satu. Fis, A, C. Begitu cara mencarinya ya. Fis, A, C. Yang kedua, misalkan saya tanyakan langsung chord D, misalkan ditanyakan langsung susunan nada chord D. Ya, D mayor. D mayor itu apa saja isinya ya? Nah, di sini tidak ditentukan dulu tonalitasnya. Pokoknya gimana caranya chord D mayor itu apa isinya gitu. Nah, tinggal kalian pakai cara yang ini, pakai rumus yang ini. Kita tulis dulu dari D, maju 2 kemana, maju 1/2 kemana, ya. Dari D maju 2 kemana? Lihat pakai ini, D ke E1, maju 2 lagi, maju 1 ke sini, ke fis. Ya, D, fis. Kemudian, dari fis maju 1/2, fis ke G1, G ke gis, fis ke gis 1, terus gis maju setengah lagi ke A. Jadi ini jawabannya, D fis A. Isi chord D mayor itu D fis A. Nah, kemudian bisa juga pertanyaannya dibalik. Misalkan saya tanyakan B, D, fis, ini termasuk chord apa? B, D, fis. Kita lihat saja dari sini, B ke D jaraknya berapa? B ke D jaraknya, B ke C setengah, C ke D 1. Jadi B ke D 1/2. Terus D ke fis jaraknya berapa? Dari D, ini D, maju 1 ke sini ke E. Nah, ke fis ini jaraknya 1 lagi dari E. Jadi dari D ke fis jaraknya 2. Nah, ini rumus yang 1/2 dan 2 ini termasuk rumus apa? Ini rumus minor. Berarti di sini jawabannya B minor. Seperti itu. Nah, di GC nanti akan saya tambahkan soal untuk dikerjakan hari ini. Ini penjelasannya. Silahkan diulang lagi aja kalau misalkan ada yang kurang ngerti. Isi semampunya. Dan silahkan berkelompok nanti, kelompoknya kayak gini, kelompoknya dibagi 4 menurut duduk kalian. Kan duduk kalian itu biasanya ada 4 gitu ya, ada 4 kelompok, ada di sebelah kiri, yang tengah ada 2 lagi, terus ya 2 orang ke belakang, 2 orang ke belakang kayak gitu, ada 4 kayak gitu. Nah, itu jadi kelompok satunya yang paling kanan, yang kanannya kanan kalian ya, kanan kalian. Itu kelompok satunya, kelompok 2-nya yang tengah, kelompok 3 yang tengah, kelompok 4-nya yang pinggir sebelah kiri. Gitu. Itu kerjakan, silahkan kerjakan. Boleh berkelompok, kalau bisa sendiri-sendiri sih ya. Tapi kalau berkelompok juga nggak apa-apa. Silahkan silahkan kalau misalkan ada yang nggak ngerti, tanyakan ke temannya. Seperti itu. Nah, ini untuk minggu depan kita akan tes praktek langsung mengiringi lagu Ibu Pertiwi. Nanti saya kirimkan linknya. Sudah saya contohkan di piano memainkannya kayak gimana. Nah, itu silahkan dipelajari. Minggu depan kita akan tes itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materinya dimengerti dan semoga ya minggu depan kita tes ya nilainya bagus-bagus semua. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.